Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah dokumen bisnis yang jujur aja luar biasa sederhana tapi tajam banget. Yaitu proposal ide bisnis buat solusi mudah payment atau SM Payment susunan Andreansyah. Nah, yang bakal kita obrolin hari ini itu bukan cuma soal apa isi bisnisnya aja ya, tapi juga gimana merancang sebuah proposal sederhana dan mengubahnya jadi materi narasi video untuk mempromosikan ide bisnis Anda dengan cara yang super kuat. Karena percaya deh, presentasi ide itu nggak perlu ribet. Dan proposal ini adalah contoh yang paling pas buat kita kulik bareng-bareng. Coba deh Anda perhatiin, dengan teknologi yang udah semaju sekarang, kenapa sih masih banyak banget pelaku UMKM yang rasa ribet ngurusin transaksi digital mereka? Kadang teknologinya udah ada di depan mata, tapi makanya kelewat pusing. Disinilah letak daya tarik dari materi kita hari ini. Kita bakal lihat gimana jawaban untuk ngilangin hambatan transaksi sehari-hari buat UMKM ternyata bisa ditemukan di dalam sebuah struktur proposal sederhana yang fokusnya cuma satu, kemudahan. Oke, biar gampang, kita udah susun nih peta perjalanan kita hari ini. Sama kayak struktur proposal aslinya yang rapi banget, kita bagi bahasannya jadi 5 poin utama. Kita mulai dari profil bisnisnya, terus lanjut membedah 2 pilar layanannya, fokus ke solusi e-commerce buat UMKM, habis itu kita analisis siapa sih target pasarnya, dan ditutup dengan ngeliat ekosistem digital terpadu yang lagi mereka bangun. Kita masuk ke bagian pertama nih, profil bisnis dan identitas dari SM Payment. Mari kita lihat identitas inti dan fondasi dari bisnis ini dan gimana mereka nempatin diri di tengah lautan startup digital. Sebelum melangkah lebih jauh, kita samain persepsi dulu ya. SM Payment ini ngedefinisin bisnisnya lewat 2 identitas ganda, sebagai PPOB dan e-commerce enabler. Kedengarannya mungkin agak teknis, tapi gampangnya gini. PPOB itu layanan di mana Anda bisa bayar kebutuhan digital rutin sehari-hari. Nah, kalau e-commerce enabler, artinya mereka ini jadi penyedia jalan atau infrastruktur buat bisnis lain yang pengen jualan online. Gabungin 2 modal ini tuh langkah strategis yang pinter banget, karena mereka langsung nangkap konsumen akhir sekaligus ngerangkul para pelaku bisnis. Kalau kita bedah visi dan misinya, Anda bakal sadar kalau ini jauh lebih dari sekedar platform teknologi biasa. SM Payment pengen jadi agregator terdepan. Bukan cuma buat ngejar profit semata, tapi mereka bawa narasi besar memberdayakan ekonomi masyarakat lewat kemudahan akses teknologi. Mereka berani jamin harga kompetitif, transaksi yang stabil, dan integrasi penuh buat UMKM di dalam ekosistem yang aman. Ini contoh keren banget gimana sebuah ide bisnis harus selalu bisa ngejawab satu pertanyaan penting. Apa sih dampak sosial yang bisa Anda kasih ke masyarakat? Lanjut ke bagian 2 pilar layanan utama. Tadi kita udah tahu siapa mereka. Sekarang waktunya kita bongkar gimana cara mereka beroperasi lewat 2 pilar yang saling ngedukung ini. Nah, poin ini benar-benar ngegambarin dengan brilian gimana 2 pilar tadi saling melengkapi. Di satu sisi, kita punya layanan produk digital yang sifatnya langsung ke konsumen. Anda mau beli pulsa Telkomsel, Tri, Axis? Ada. Mau top up dompet digital? Bisa banget. Bayar token listrik PLN, BPJS, PDAM, sampai cicilan pun semuanya tersedia secara real time. Di sisi lain, ada solusi e-commerce yang fokusnya ke bisnis atau B2B. Jadi mereka nggak cuma ngelayanin end user, tapi juga ikut nyuplai mesin penggeraknya buat para pengusaha lain. Satu hal yang benar-benar menarik di sini adalah visual dari antarmuka dashboardnya. Coba perhatiin betapa bersih dan simpelnya desain ini. Cuma ada informasi saldo, kolom nomor telepon, dan menu drop-down yang super intuitif buat milih produk, kayak milih pulsa 10.000 misalnya. Tampilan ini beneran mencerminkan nama mereka banget, yaitu solusi mudah. Ini juga jadi pelajaran penting nih pas Anda lagi nyusun materi video untuk mempromosikan ide bisnis, mamerin antarmuka visual yang simple dan gak ribet kayak gini tuh jauh lebih meyakinkan daripada nunjukin ratusan baris teks presentasi yang bikin pusing. Kesederhanaan visual itu seringkali justru ngebuktiin kecanggihan yang sesungguhnya. Masuk ke bagian ketiga, solusi e-commerce buat pemberdayaan UMKM. Kita geser fokus kita sepenuhnya ke pilar kedua ini, dan mari kita bayangin ini sebagai cerita tentang gimana sebuah UMKM bisa benar-benar naik kelas bareng SM Payment. Coba bayangin ada sebuah toko visi kecil. Langkah pertama buat mereka pastinya pakai payment point atau QRIS dari SM Payment, biar langsung bisa terima pembayaran non-tunai. Gampang kan? Nah, waktu bisnis mereka mulai gede dan pengen punya merek digital sendiri, SM Payment nawarin jasa pembuatan website white label. Artinya, toko itu bisa punya situs pakai namanya sendiri, tanpa perlu repot bikin dari nol. Terus, buat platform yang udah lebih besar, ada sistem API terintegrasi, atau kasarnya, sebuah jembatan tak kasat mata, biar fitur pembayaran SM Payment bisa langsung tertanam otomatis di situs mereka. 3 langkah ini benar-benar ngejembatanin seluruh fase pertumbuhan sebuah bisnis digital. Sekarang, kita melangkah ke bagian keempat, analisis target pasar. Di sini kita bakal bedah siapa sebenarnya yang diincar sama platform ini dan gimana sistem keamanannya.
Target demografinya ternyata luas dan strategis banget loh. Mulai dari mahasiswa yang butuh transaksi serba cepat, pemilik konter pulsa tradisional yang pengen mulai beralih ke sistem digital, para pelaku UMKM yang butuh infrastruktur pembayaran handal, sampai masyarakat umum yang sekedar nyari efisiensi. Fleksibilitas ini bisa kejadian karena platformnya jalan 24 jam penuh lewat aplikasi mobile dan website. Jadi manajemen transaksi sama pemantauan stok saldo bisa muter terus secara otomatis. Tapi, poin krusialnya ada di sini. Jangan pernah biarin antarmukanya yang kelihatan sederhana tadi nipu Anda. Di balik dashboard yang super gampang itu, ada sistem keamanan yang udah setara sama perusahaan skala besar. SM Payment secara belak-belakan janjiin penggunaan protokol enkripsi data dan sistem otentikasi ganda atau 2FA. Ingat ya, di bisnis pembayaran, kalau Anda nggak bisa ngamanin kerahasiaan data dan saldo mitra Anda, bisnis Anda kelar saat itu juga. Makanya, mereka jadiin keamanan ini sebagai pondasi paling dasar dari semua penawaran mereka. Dan akhirnya, kita tiba di bagian kelima, ekosistem digital terpadu. Mari kita satuin semua kepingin puzzle dari bedah proposal kita hari ini dan ngelihat apa sih sebenarnya tujuan akhir dari bisnis ini. Ada satu kutipan langsung dari bagian penutup proposal ini yang menurut saya luar biasa nendang. Gini bunyinya. Fokus kami bukan hanya sekedar menjual pulsa, tetapi menciptakan ekosistem di mana setiap orang dapat mengelola keuangan dan bisnis e-commerce mereka dengan cara yang paling sederhana dan menguntungkan. Kalimat ini benar-benar ngerangkum seluruh filosofi bisnisnya Andriansyah. Mereka tuh nggak cuma mau jualan, mereka pengen ngebangun lingkungan mandiri di mana urusan finansial dan e-commerce bisa jalan beriringan dan nguntungin semua orang. Dan itu ngebawa kita ke satu pertanyaan besar sebagai penutup sesi bedah kita hari ini. Setelah ngeliat gimana sebuah ide bisnis yang komprehensif bisa dituangkan dengan rapi dan divisualisasikan dengan prinsip kemudahan tingkat tinggi, mampukah kesederhanaan benar-benar jadi kunci masa depan e-commerce lokal kita? Satu hal yang pasti, ngerangkum inti dari proposal sederhana ke dalam sebuah video untuk mempromosikan ide bisnis Anda seringkali adalah senjata paling jitu buat menangin hati para investor dan pengguna. Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi kali ini, teruslah berinovasi dan sampai jumpa.